Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan materi yang kedua, bimbingan TIK. Silakan disimak. Nah, materi pertama, kita harus tahu dulu pengertian web browser. Nah, web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs web dan konten lain di internet. Pasti kamu sudah banyak mencari informasi di internet, baik itu di pelajaran, lagu, dan banyak lainnya. Yang kedua, manfaat web browser. Nah, fungsi web browser adalah sebagai penghubung antara user dengan situs-situs website. User ini adalah kita yang menggunakan internet. Nah, websitenya adalah web yang akan kita cari, misalnya di Google ya. Next, yang ketiga, contoh web browser. Nah, contoh-contohnya ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, UC Browser. Nah, ini salah satu beberapa contoh web browser yang sering digunakan, dan inilah logonya ya. Terdapat 6. Nah, di sini yang paling banyak digunakan adalah Mozilla Firefox ya. Mozilla Firefox menjadi nomor 1 terbaik saat ini untuk jenis web browser. Nah, yang keempat, bisa kita lihat waktu rilisnya web browser. Nah, yang pertama itu pertama kali dirilis dari yang 6 tadi adalah browser Opera pada tahun 95 ya. Nah, sedangkan yang tadi Mozilla Firefox yang paling terbaik saat ini dirilis pada tahun 2002. Bagian kedua, layanan dalam internet. Kalau bagian pertama web browser, bagian kedua layanan dalam internet. Nah, di sini dalam layanan dalam internet terdapat 8 ya, yang tadi terdapat 8. Yang pertama, layanan dalam email. Nah, ini layanan email ini adalah layanan yang digunakan dalam pengiriman surat elektronik, bisa berupa gambar di dalam surat itu, foto, dan file-file lainnya, contohnya email Gmail. Kemudian e-commerce, ini adalah layanan dalam kepentingan ekonomi, contohnya bagi kamu yang pernah belanja di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. E-banking, layanan dalam internet yang digunakan dalam transaksi bank secara online, contohnya bagi kamu yang mengirim uang tanpa harus ke ATM lagi, menggunakan Mandiri Mobile, BRI Mobile, BCA Mobile, dan lain sebagainya. Kemudian e-learning. E-learning ini adalah layanan yang digunakan dalam pendidikan supaya belajar tanpa ketemu lagi, hanya melalui bisa laptop atau handphone secara online. Nah, contohnya apa? Aplikasi Ruang Guru. Yang kelima, e-government. Ini adalah layanan yang digunakan dalam pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Nah, ini bisa kita dapat informasi tentang bagaimana perkembangan daerah yang kita tempati, misalnya Batam Tribun, Wajah Batam, dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya dalam layanan internet yang keenam, milis. Ini adalah layanan yang digunakan untuk diskusi pada organisasi, misalnya kamu mempunyai banyak anggota dan kamu membentuk suatu organisasi atau kumpulan, misalnya OSIS atau lain sebagainya. Nah, kamu bisa membentuk grup. Nah, di dalam grup bisa kamu diskusi dan dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, Internet Relay Chat atau IRC. Ini adalah layanan chatting untuk saling berinteraksi, contohnya pada WhatsApp, Messenger, dan banyak lagi lain sebagainya. Yang kedelapan, Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, ini adalah layanan dalam telepon gratis tanpa pulsa, tetapi kamu hanya menggunakan jaringan internet, misalnya voice message, voice note. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan dalam internet ya.
Baik, setelah kita menyimak materi dari video tadi, silakan Ananda mendaftarkan diri di web smpn2lubukpakam.sch.id. Jadi tugas kalian adalah mendaftarkan diri di web SMPN 2 Lubuk Pakam. Silakan didaftarkan diri Ananda masing-masing